Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ada Ternak. Dan kali ini kita akan memberikan seputar tips supaya pakan murah. Jadi cara membuat pakan murah itu apa? Dengan apa? Yaitu dengan fermentasi. Fermentasi dedak ataupun fermentasi ampas kelapa. Jadi kegunaan fermentasi itu sendiri sangat banyak. Mau apapun jenis bahan bakunya, kalau difermentasi itu sangat bagus manfaatnya, khasiatnya untuk ayam kita, terutama khasiat untuk menekan bau kotoran dari ternak kita. Kotoran ayam itu atau bau kotoran unggas itu kalau seandainya tidak diberikan pakan fermentasi itu baunya luar biasa, apalagi kalau alasnya tersebut terbuat dari sekam, itu baunya sangat menyengat. Sini kita siapkan ya ampas kelapa. Ampas kelapa ini saya diberi oleh tetangga saya. Ini lumayan banyak yang kita sediakan, ember dan ini yang utama 4 pertenakan. Ini ada cara pakainya di botol ini, bisa kita lihat, bisa kita baca sendiri kalau mau mempraktekkan. Dan E4 ini banyak kegunaannya, dan kalau mau disimpan pun E4 ini bisa awet tahan lama ya, tergantung dari produksi di expirednya berapa, tanggal berapa. Dan mari kita langsung praktekkan ya. Siapkan 2 liter air. Kalau nggak tahu takaran liternya bisa pakai botol aku yang 1 liter itu, karena saya sudah biasa jadi saya cuma memakai insting saja. Dan untuk tiap 1 liternya itu membutuhkan 1 botol E4 ini, dan untuk 2 liter tadi 2 botol E4 tadi. Dan yang kedua, masukkan molase ataupun bisa diganti gula. Jadi 1 liternya itu 2 sendok dan 2 liter tadi 4 sendok. Jadi saya masukkan 4 sendok dan kita aduk sampai rata ya. Ini untuk meratakan dari air dan gula tadi. Dan ini yang dinamakan air probiotik, air yang bagus untuk ternak. Kemudian kita tutup sampai rapat. Ini untuk mengaktifkan dari bakteri yang terkandung dari E4 tadi. Dan sekarang kita masukkan bahan organik atau pakan organik yang ingin kita fermentasi ini, yaitu ampas kelapa tadi. Kalau cuma pemberian dari ampas kelapa ini saja, kalau kebanyakan itu tidak bagus. Karena menurut penelitian pun menunjukkan bahwa kandungan serat dan lemak yang tinggi pada ampas kelapa menjadi pembatas ataupun pengurangan dalam memberikan pakan berupa ampas kelapa tadi kepada ternaknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ampas kelapa harus difermentasi. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan kadar protein ampas kelapa tersendiri. Ada peningkatan protein yang cukup signifikan dari 11,35% menjadi 26,05%, yaitu sekitar 130% kenaikan dari protein yang ada di ampas kelapa ini karena manfaat dari fermentasi. Dan sekarang kita balik ke intinya. Jadi sedikit demi sedikit siramkan air probiotik tadi dan aduk dengan rata. Saya melakukan 4 kali penuangan dan saya aduk ini sedikit demi sedikit ya, 1 penuangan langsung aduk. Gunanya untuk meratakan dari air probiotiknya tadi kepada bahan organik tadi, kepada pakan organik tadi. Nah, sedikit-sedikit masukkan sedikit ampas kelapanya, siram dengan air organik, begitu seterusnya, karena untuk meratakan dari air probiotik kepada pakan organiknya tadi. Dan usahakan untuk memfermentasi pakan organik ini, usahakan jangan sampai terlalu kering dan jangan sampai terlalu basah. Jadi harus sering diterapkan ya pakan fermentasi ini. Ini sudah saya aduk-aduk rata, sudah kami aduk-aduk rata, dan saatnya untuk memasukkan ke ember berikutnya. Jadi jangan di ember yang bekas difermentasi tadi, kita pindahkan lagi ke ember kedua untuk meratakan kembali. Jadi itu kemungkinan masih belum rata, dan kita ratakan kembali dan kita taruh
ke ember yang kedua. Jadi keutamaan air probiotik atau pakan fermentasi ini banyak ya. Yang pertama yang pasti itu adalah meningkatkan dari pertumbuhan ayam. Dan sini langsung kita tutup rapat ya. Tutup rapat, kita pindahkan ke tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ukuran tempat yang sejuk kita cari. Ini kalau terlalu panas dia itu akan terlalu menguap, gasnya itu akan terlalu naik sehingga pakan fermentasi ini bisa gagal ataupun bisa cepat basi. Kita tutup rata, jangan sampai masuk angin, yaitu kedap udara, jangan ada angin, sedikit angin pun masuk untuk mengaktifkan dari bakterinya tadi. Dan yang bagusnya lagi, taruh pemberat di atas tutup embernya ini, jangan tidak ada pemberat. Dan ini hasil dari yang kita fermentasi kemarin. Kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Nah, dan alhamdulillah di sini jadi ya, dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini sangat bagus untuk ayam kita. Ampas kelapa ini kan sebenarnya bahan basah ya, karena kita bisa mengolahnya, memfermentasinya. Maka ampas kelapa ini pun bisa kuat menjadi 1 bulan bahkan lebih. Kalau kita tidak memfermentasi, paling lama seminggu itu sudah busuk, sudah berbau, sudah tidak enak lagi. Apalagi kalau sudah busuk itu kita kasihkan ke ayam, itu dikhawatirkan ayam kita terkena dari penyakit-penyakit yang susah disembuhkan karena terinfeksi dari bakteri yang tidak bagus. Dan sekarang mari kita coba untuk pengaplikasiannya. Kita coba berikan ke ayam-ayam kesayangan kita ataupun unggas-unggas kesayangan kita. Kita tes anak ayam ini apakah dia mau memakan dari ampas kelapa yang sudah difermentasikan ini. Nah, dan memang bagus ya ampas kelapa ini, karena baunya itu kalau sudah difermentasi menjadi bau kelapa yang belum diparut. Bau kelapanya masih ada, bau khas kelapanya masih tercium. Jadi memang ampas kelapa ini sangat bagus apabila difermentasikan. Sekarang kita campurkan ke bahan-bahan lain seperti dedak, tambahkan pur ataupun konsentrat untuk menambahkan proteinnya. Dan kita aduk-aduk rata lagi. Jadi ampas kelapa yang sudah difermentasi ini proteinnya akan menjadi naik dan lemaknya itu menurun. Dan sekarang kita coba untuk memberikan ke ayam-ayam yang sudah dewasa. Dan pakan yang difermentasi, mau dedak atau dedaunan yang difermentasi ataupun ampas kelapa ini, kalau sudah difermentasi itu kegunaannya untuk menekan amoniak yang ada di kandang sehingga ayam ini tidak gampang terkena penyakit. Bisa kita uji coba dari ternak unggas yang pakannya memakai fermentasi ataupun yang tidak memakai fermentasi. Itu 100% yang tidak memakai pakan fermentasi, bau di kandangnya tersebut luar biasa menyengatnya, karena itu bisa menyebabkan amoniak yang tinggi. Itulah yang penyebab menjadi ayam terkena CRD ataupun terkena ngorok ataupun terkena virus-virus lainnya. Awalnya itu adalah berupa dari amoniak. Jadi tekan amoniak tersebut dengan pakan fermentasi. Fermentasi ini sebisa mungkin kita lakukan terus-menerus. Dan ini merupakan langkah tepat untuk para peternak. Apalagi peternak skala kecilan seperti kita ini sangat cocok diterapkan. Intinya manfaat fermentasi pakan itu: satu, fermentasi membantu memecah nutrisi dalam makanan sehingga membuatnya lebih mudah dicerna. Yang kedua, bisa mengawetkan pakan ternak yang cepat basi. Dan yang ketiga itu adalah membantu proses pertumbuhan unggas
Dan yang terakhir, itu yang paling penting, dapat mengurangi amoniak atau bau kotoran yang tidak enak, sehingga dapat mengurangi pencemaran udara lingkungan. Dan inti dari fermentasi itu adalah air probiotik. Jadi tidak melulu memakai E4, bisa memakai air probiotik yang lain yang seperti dijelaskan dari para pakar ternak, dari para peternak yang sudah senior. Sudah kita diskusikannya tadi ya, masalah dari air probiotik dan cara pembuatan dari fermentasi ampas kelapa. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk sahabat ternak sekalian, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time. Thank you for watching.